Baik, dilanjutkan dengan mosi yang ketiga. Silakan untuk tim pro dan tim kontra untuk membalikkan kertasnya masing-masing. Dan untuk pembicara satu yang tadi yaitu Fahrani dan Arifah, silakan bergeser ke belakang. Baik, saya akan membacakan mosi yang ketiga. Rasa segan itu penting dalam organisasi. Waktu diskusi dimulai selama 1 menit. Apakah perlu diulangi? Perlu? Rasa segan itu penting dalam organisasi. Waktu diskusi sudah habis. Silakan untuk pembicara satu dari tim pro untuk menyampaikan argumennya. Siap. Di mimbar. Siap. Rasa segan itu penting bagi organisasi. Di sini kami setuju dikarenakan rasa segan itu bisa menjadi acuan untuk menjadi batasan kepada pemimpin dan juga kepada pembina secara terima kasih. Siap. Dari tim kontra ini pertama bakal nyampein argumen dulu ya, baru nyanggah dari tim pro. Rasa segan itu penting dalam organisasi. Nggak setuju. Kalau misalnya dalam organisasi kita tuh harus tegas. Kita balikin pertanyaannya. Jadi rasa tegas itu penting dalam organisasi karena kenapa? Kalau misalnya kita gak enakan sama orang atau bahkan pemimpin nih gak enakan sama si pengurusnya gitu. Misal pengurus sekjen satu ngelakuin salah gini, tapi ketuanya kayak udah gak apa-apa lah, dia mah kasihan. Kita gak setuju, kita harus tegas. Nah terus saya ngebantah buat argumen dari tim pro itu tuh buat jadi acuan batasan kalau misal ke pemimpinnya tuh kayak gimana. Justru itu kalau misal emang pemimpinnya jelek atau mungkin bikin kesalahan, kita tuh harus tegas. Gak boleh kayak emang ke Akang kalau misal ketua OSIS mah kalau ngelakuin kesalahan gak apa-apa soalnya aku takut. Enggak, kita harus tegas. Kalau misal emang si ketua OSISnya itu ngelakuin kesalahan terus menerus dan kita segan buat negurnya, itu pasti bakal buruk buat kedepannya gitu. Siap, cukup, terima kasih. Siap instruksi, izin menyanggah apa yang dikatakan argumen mengenai rasa segan penting dalam organisasi dari tim kontra. Kami tim pro setuju dengan mosi tersebut dikarenakan rasa segan justru jadi patokan kita untuk berperilaku. Oke, untuk segan ini ketika kita menegur pemimpin misalnya, itu rasa segan
harus tetap diadakan dikarenakan kita tidak mungkin semena-mena kita mengoreksi lah ya, lebih tepatnya mengoreksi kepada pemimpin kita. Gak bakal mungkin kan menggunakan bahasa yang semena-mena gitu, menggunakan etikanya yang jadi berkurang. Karena nah justru di sini rasa segan harus tetap diadakan dikarenakan bagaimana cara kita menyampaikan apa yang kita rasakan kepada pemimpin kita maupun pada teman anggota kita gitu. Rasa segan harus tetap ada dikarenakan inilah yang satu-satunya untuk menjaga komunikasi antara sesama anggota tim. Siap cukup, terima kasih. Siap, izin menyanggah. Tadi kata tim pro, argumen dari tim pro adalah jadi dia tuh pro karena dia tuh harus lebih sopan, lebih segan ngomong kepada yang lebih atas atau ke ketua. Jadi misalnya ada ketua yang melakukan kesalahan, apakah kita harus tetap segan kepada ketua tersebut? Justru kita harus tegas, jadi kita tidak boleh tunduk di bawah kesalahan. Jadi hal yang lebih kejam daripada kejahatan adalah saat kata tolong diteriakan, tetapi seakan hukum menjadi tuli. Siap cukup. Siap, izin menyanggah. Konteks siap, induksi izin menyanggah. Di konteks segan ini bisa menjadi acuan karena di konteks ini kita tuh bagaimana cara kita berkomunikasi atau mohon maaf. Siap, jadi konteks dari segan ini jadi konteks segan ini gimana cara kita untuk bisa mengoreksi kegiatan atau pemimpin kita, maaf bukan kegiatan tapi pemimpin kita. Jadi masa kita kalau dengan patokan perilaku yang kita tetap sopan gitu, bukan berarti kita harus kayak kita ngomongnya kayak ke anggota biasa gitu, ke teman-teman biasa gitu. Interupsi izin menyanggah, tapi di sini konteksnya itu rasa segan itu penting dalam berorganisasi, yang dimana organisasi itu penting ada tegas, kata tegas, yang dimana seorang pemimpin itu harus berlaku tegas kepada teman-temannya ataupun rekan-rekan kerjanya sendiri, tapi tidak dengan kata segan yang dimana kalian kata kita harus tunduk kepada yang lebih atas. Kita harus lebih menegakkan rasa tegas. Siap cukup. Siap, izin menyanggah. Rasa segan itu dipentingkan untuk ketua maupun bagi para anggota, dikarenakan ini menjadi acuan bagaimana attitude dari setiap individunya. Dan rasa segan ini justru menjadi patokan kita untuk mau ketika ketua melakukan kesalahan, kita justru betul harus kita koreksi ketua tersebut. Namun bukan berarti tidak ada segan di antara pengkoreksian tersebut. Kita boleh saja mengoreksi, namun tetap harus ada keseganan kita terhadap orang tersebut gitu. Jadi kita harus tetap menjaga bagaimana jika kita melakukan koreksiannya dengan kata-kata yang menyakitkan, apakah itu akan berdampak lebih besar lagi nantinya. Nah, disitulah rasa segan dibutuhkan di organisasi. Siap cukup, terima kasih. Ya, izin menambah. Tapi bagaimana jika ada dari anggota atau rekan kerja kita yang ingin menanyakan sesuatu atau memberi
memberi info hal penting kepada kita, tapi dia tuh malah segan terhadap kita dan malah menarik diri. Jadi dia malah ngasih info tersebut atau menanyakan itu karena dia merasa segan. Siap, cukup. Siap interupsi, jadi ini memberikan lontaran pertanyaan atau memberikan argumen? Siap, cukup. Siap, pertanyaan. Siap interupsi, kita kembali saja kepada kepada mosi yang dimana patokan kita adalah rasa segan itu penting bagi organisasi. Nah, bagaimana ketika ada anggota yang segan untuk bertanya kepada pemimpin? Oke, rasa segan ini dibutuhkan kondisional sebetulnya, yang dimana ketika kita bisa berkomunikasi dengan pemimpin, dengan teman sebaya, justru ketika kita berkomunikasi itu juga, ketika menanyakan informasi yang penting, rasa segan dibutuhkan. Karena apa? Pertama, kita harus, ketika orang yang tidak segan, itu pasti ketika dia berkomunikasi dengan orang lain, akan langsung kayak, Kang, isu kata ya acara naon? Dia nggak akan mungkin pakai kata kalimat Assalamualaikum Kang, siap izin memperkenalkan diri, nama saya dari kelas, nana. Itulah rasa segan dibutuhkan dari situ justrunya. Siap, cukup, terima kasih. Ya, dari kata attitude itu pasti benar, tapi kalau misalnya emang ada kata segan, kalau misal kata segan itu udah mulai muncul dari kita misal mau nanya ke ketua sekret atau bahkan ketua OSIS itu, berarti kan kayak emang ini nanya gak ya, berarti kan emang kata sifat atau kata segan tuh ya udah mending adain aja gitu, mending langsung ditanyain aja. Kalau emang dari yang tadi attitude itu emang benar, kalau misalnya emang tuh pasti harus ada rasa sopan atau bahkan nanyanya harus difilter lah omongannya gitu. Tapi kan itu bukan maksudnya ke attitude gitu. Ini kita mau gak nanya rasa segannya teh emang jadi gak nanya ininya, maksudnya teh bukan dari sikap kita ataupun attitude kita ngomongnya gitu loh. Soalnya kan kita teh rasa segan dalam organisasi ini teh misal mau nanya ke ketua OSIS ini teh kita jadinya mau apa enggak. Soalnya kan kata segan teh bukan sifat kita harus ini loh, harus sopan atau enggak loh. Ini teh kita mau apa enggak kata segan teh, bukan soal kita harus ber-attitude atau bahkan harus sopan gitu. Siap, cukup, terima kasih. Siap, izin menambah dari tim kontak. Jadi di sini tuh kesegaran itu tradisional. Balik lagi ke kaitannya, seorang itu yang ikut organisasi harus bisa membedakan antara takut atau segan. Siap, cukup. Interupsi. Pertanyaan ada untuk dijawab, bukan untuk dihindari. Pertanyaan saya yang awal belum dijawab mengenai bagaimana jika kita segan terhadap ketua yang melakukan kesalahan. Apakah kita harus tunduk kepada kesalahan tersebut? Bagaimana cara membuat ketua tersebut jerak? Maka dari itu, karena pertanyaan belum dijawab, akan kami tambah pertanyaan tersebut. Saya izin menambahkan pertanyaan yang kita ingin tanyakan itu bagaimana kalau misal dari anggota ingin nanyain kalau misal memberi info yang penting tapi anggota tersebut malah segan terus dan malah menarik diri, jadi kayak emang nggak mau
buat bertanya gitu. Kalau misal dari rasa takut yang tadi yang tim pro tanyain sama dari kata kondisional kan itu pasti katanya tuh misal ada sama enggaknya tuh pasti selalu kan, kata kondisional tuh tergantung sikonnya gitu. Jadi kalau misal emang kondisional ya mending gak usah diadain aja kata segannya, mending ganti kata tegas. Soalnya ya daripada kondisional kita segan buat nanya, mending kita langsung frontal aja ditanyakan. Siap, cukup, terima kasih. Izin menambahkan, jadi dengan adanya kata kondisional dari tim pro, berarti tim pro ini ragu dengan argumentasinya. Dia tidak jadi mungkin maksudnya tidak di semua situasi harus dilakukan si retorika segan ini. Apa betul? Siap instruksi, izin menyambung bahwasanya kotak kondisional di sini itu digunakan ketika kita ketika kesegaran ini harus kita lakukan ketika di situasi seperti apa gitu. Karena kembali lagi pada Mosi bahwasanya rasa segan penting dalam organisasi. Ya betul, memang penting. Makanya diadakan segan itu, namun kondisional gitu. Bukan berarti menjadi anggota ketika ada informasi kita bertanya kesegaran itu hilang, tidak juga, kesegaran tetap ada. Seperti mohon maaf sebelumnya pertanyaan yang tadi yang dilontarkan bahwasanya ketika ketua melakukan kesalahan dan sebagainya itu sudah saya jawab sebetulnya seperti yang tadi bahwasanya saya jawab ketika ketua melakukan kesalahan kita tetap menegurnya gitu dengan kesegaran juga, karena di situ harus kita tetap patokan gitu. Segan nih sebetulnya kan lebih ke kayak rasa apa ya, ada pembeda gitu di antara ketua misalnya ya, di antara ketua dengan kita gitu. Nah sebagai seorang anggota ketika kita menegur ketua itu tetap harus ada rasa segan, karena tidak mungkin kita itu tidak setara dengan dia, karena dia berbeda gitu. Dia itu udah ketua kita, udah bukan apa ya, udah bukan jajaran kita lagi gitu. Jadi tetap harus ada pembeda antara dia dengan kita gitu. Nah makanya harus diadakanlah rasa segan ini. Siap, itu juga sudah saya jawab. Lalu boleh ulang lagi pertanyaan yang kedua tadi? Siap, izin mengulang pertanyaan. Bagaimana jika ada anggota ingin menanyakan atau memberi info yang lebih penting kepada anggota atau rekan kerja yang lain, tapi dia memiliki rasa segan sehingga dia menarik diri dan tidak menanyakan atau memberi info tersebut? Siap, cukup. Siap, interupsi, siap, izin menjawab. Untuk ketika anggota ingin bertanya, yang saya sebutkan tadi lagi bahwa kata segan ini kondisional. Kondisional yang di sini yang dimaksud kita bukan berarti kita tidak yakin dengan adanya persetujuan kita dengan mosi tersebut. Namun memang perkondisionalan rasa segan ini harus ada gitu. Ketika kita bertanya kepada ketua juga kan rasa segan tidak hilang, tetap ada. Seperti mengucapkan salam tadinya ketika kita bertanya, memperkenalkan diri. Kan siapa tahu ketua itu tidak mengenal dong. Misalnya kayak ini nggak tahu ini siapa nih, kita harus memperkenalkan diri dulu gitu, memperkenalkan apa tujuan kita untuk bertanya gitu. Nah itu dari rasa segan. Siap, itu sudah saya jawab sebelumnya juga tadi. Mungkin sekian dari saya. Siap, cukup, terima kasih. Baik, untuk pembicara 4 dari tim promosi 15 untuk menyampaikan kesimpulan. Siap, instruksi izin menyampaikan kesimpulan dari tim pro. Dengan mosi yang rasa segan itu penting bagi organisasi, sangat setuju dikarenakan rasa segan itu bisa menjadi acuan. Jadi kayak kita harus punya rasa segan karena biar tidak ada salah satu pihak yang ngerasa apa ya, ada batasan juga. Dan untuk perilaku juga, jadi attitude nggak semena-mena apalagi ke ketua gitu, nggak apa ya, ya biar nggak apa ya, nggak biar gantilannya juga ke ketuanya. Siap, cukup. Siap, menyimpulkan di sini dengan mosi rasa segan itu penting dalam berorganisasi. Tapi tim kontra tidak menyetujui karena di dalam berorganisasi itu tidak mungkin ada kata segan di antara sama orang
Di sini tim pro menyebutkan bahwa segan adalah attitude, tetapi segan itu adalah retorika, yang dimana retorika itu nada berbicara. Siap, cukup. Siap, instruksi ini bertanya, ini menyampaikan kesimpulan. Ya, terima kasih. Sebelum lanjut ke mosi berikutnya, saya akan memberikan waktu istirahat selama 5 menit.